written on his heart. Majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. Oh, by grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Oh, Jesus, let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in his name. It's all your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Oh.
jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata.
telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membantu rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan sikap berdiri, mari kita mengambil saat teduh dan mempersiapkan hati untuk beribadah. Amin. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan, Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bersama-sama, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Walau dunia semua bergoncang, namun kita tidak akan tergoyahkan, karena Engkau tetap Allah. Engkau Tuhan, pencipta
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Siapkanlah kami Tuhan, layakkanlah kami dan kuduskanlah kami, agar kami siap datang untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Hanya bersama Tuhan ada pengharapan. Hanya bersama Tuhan kita ada masa depan. Mari dengan sukacita kita nyatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga,
tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Buah roh adalah karunia dari Allah yang tinggal di dalam kita. Kelemah lembutan adalah salah satu rasa yang harus kita rasakan dan nikmati. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan menyatakan, Bapa, sentuh hatiku. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
Shalom teman-teman sekalian, pada minggu hari ini kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema, yaitu gentleness. Tetapi sebelum kita membuka kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun kami tidak berjumpa secara fisik. Tapi kami percaya Roh-Mu yang menyatukan kami bersama-sama di dalam ruang ini. Tuhan, kami berdoa agar pembacaan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini boleh diterangi oleh Roh-Mu yang kudus. Dan Roh-Mu yang kudus juga yang melayakkan, memampukan hambanya yang sederhana ini dan terbatas dan juga bergumul dengan dosa ini, agar firman itu boleh hidup dan juga boleh menjadi terang bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada beberapa hari yang lalu, saya menemukan atau mendengarkan anak saya tiba-tiba berteriak seperti ini. Sharon, you cannot do that. Dengan suara yang sangat keras di depan headset mikrofonnya. Kami terkejut dan kami segera menghampiri dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ternyata dia sedang kesal dengan temannya yang mengganggu proses belajar lewat Zoom itu. Nah, kami memberi nasihat kepada dia agar dia tidak mengulanginya lagi, agar menurunkan ton bicaranya, agar dengan lebih lembut menegur temannya. Tetapi berikutnya setelah kami ikuti percakapan mereka, ternyata apa yang terjadi di ruang chatting jauh lebih menyeramkan. Ternyata ada temannya yang berani untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk menghina teman yang lain. Dan dengan segera kami juga memberitahukan kepada anak kami bahwa itu bukan hal yang baik untuk dilakukan dan tidak boleh dia lakukan sebagai anak Tuhan. Berikutnya, di dalam masa pandemi ini ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang juga berupaya keras untuk menyesuaikan diri, anak-anak yang mungkin dari awal memang sudah tidak terlalu rukun dengan orang tuanya. Lalu di dalam masa pandemi ini mereka semua terpaksa harus berkumpul bersama-sama. Biasanya si anak merasa gembira karena pergi sekolah dan terbebas dari orang tuanya. Ini ketika karena mereka harus belajar di rumah, mereka harus berkumpul bersama-sama dengan orang tuanya yang tidak kalah frustasinya juga. Maka tidak heran di dalam masa-masa pandemi dalam beberapa bulan ini tingkat kekerasan dalam rumah tangga naik dengan drastis. Saudara, apa yang sedang terjadi dan adakah sebenarnya solusi? Adakah sebenarnya solusi Alkitabiah untuk bisa menghadapi masalah ini? Saudara, mari saya mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan terlebih jauh, saya mengambil dari dua ayat. Yang pertama adalah sabda Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayatnya yang kelima. Mari kita bacakan bersama-sama ya. Matius 5, Injil Matius pasal 5 ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan yang kemudian adalah kita membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kelemah lembutan itulah yang menjadi tema kita minggu ini. Tetapi ketika kita melihat kelemah lembutan, maka dunia akan
berkata, "Are you serious?" Gentleness, kelemah lembutan di mata dunia identik dengan kekalahan, dengan kelemahan. Kalau kita lemah lembut, kalau kita tidak kuat, maka kita akan digilas, kita akan kalah, kita akan ditindas. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan kita untuk memiliki salah satu buah roh ini, yaitu kelemah lembutan. Saudara, kelemah lembutan adalah satu kualitas yang diingini oleh Tuhan untuk kita tumbuhkan di dalam kehidupan rohani kita. Jangan-jangan dunia tidak memahami apa itu kelemah lembutan, sehingga mereka melihat bahwa kelemah lembutan adalah sebuah kekalahan. Seorang tokoh bernama Charles Swindoll itu pernah menuliskan demikian, dalam kekasaran dan kekakuan individualisme, kita sering melihat kelemah lembutan sebagai satu kelemahan, menjadi lemah dan tidak bertulang. Tetapi bukan itu. Kelemah lembutan memiliki kualitas yang luar biasa karena memiliki kekuatan yang terkontrol, tenang dan damai walau dalam situasi yang memanas, mampu mengeluarkan efek yang menyejukkan ketika berjumpa dengan orang yang marah atau ketika diri sendiri sedang marah, sehingga mampu untuk bertindak sopan tanpa harus merendahkan lawan bicara. Alih-alih kalah, yang lemah lembut menang. Alih-alih dirugikan dan dimanfaatkan, yang lemah lembut yang keluar menjadi pemenang. Nah, saudara, apa sih kelemah lembutan itu sebenarnya? Di dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani, kelemah lembutan itu diambil dari dua kata yang kalau digabungkan itu kira-kira artinya adalah sebuah barang atau objek atau orang yang bersikap lembut, melegakan, tetapi nampak terhormat, nampak seimbang, nampak cerdas. Orang Yunani menggambarkan kelemah lembutan sebagai kekuatan yang terkendali, seperti seekor kuda yang kuat, yang penuh semangat, tetapi jinak dan dapat dikendalikan. Nah, kalau dalam masa kini atau yang kekinian yang sedang terjadi, kekuatan yang dikontrol itu seperti apa sih? Kita melihat bahwa beberapa saat yang lalu ada sebuah ledakan yang terjadi di Lebanon, di Beirut. Ledakan yang terjadi karena gudang penyimpan bahan peledak itu meledak karena ada sebuah kecelakaan. Ratusan nyawa terkorban dan ribuan orang terluka. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya zat kimia bahan peledak ini adalah bahan yang berguna. Bahan yang sangat berguna bagi pembangunan. Bisa digunakan untuk menghancurkan gunung, untuk membuat jalan. Dan ada banyak kegunaan yang lainnya jika digunakan dengan jumlah dan dosis yang terkontrol. Demikian juga masa pandemi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang. Virus COVID-19 yang sampai dengan saat ini sudah merenggut ratusan ribu nyawa. Adalah virus yang nampak sangat menakutkan saat ini. Tetapi virus ini juga yang sedang diolah oleh para ahli, ini akan menjadi vaksin yang di masa mendatang, yang kita sama-sama mendoakan saat ini. Bahwa vaksin ini segera akan bisa terwujud dan memberikan harapan dan kehidupan di masa mendatang. Kekuatan yang dikontrol atau kekuatan yang terkendali, seperti itu juga kelemah lembutan. Mari sekarang kita melihat kisah di Alkitab agar kita melihat lebih jelas mengenai kelemah lembutan ini. Saudara, Tuhan ingin agar hidup kita menjadi cermin dari karakter Kristus. Nah, mari kita melihat situasi yang kurang lebih sama di dalam kehidupan Kristus. Situasi yang mencobai kesabaran kita, menguji kelemah lembutan kita,
tetapi tetap membuat kita rendah hati. Di dalam Yohanes 8, Tuhan Yesus menghadapi segerombolan orang atau massa yang dalam kondisi marah, yang dalam kondisi ganas, menyeret seorang perempuan yang kedapatan berzinah pada saat itu. Masih terlihat kalau kita membayangkan nafas mereka yang mendengus-dengus marah. Lalu tangan mereka yang sudah siap memegang batu untuk siap melemparkannya pada perempuan itu. Teriakan-teriakan mereka mendesak Yesus untuk menghakimi perempuan itu. Dan perempuan yang memang kedapatan berdosa di hadapan Yesus juga. Apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus juga segera mengambil batu dan memulai melempar? Apakah Yesus memarah-marahi para massa itu, memarah-marahi orang-orang itu? Apakah Yesus ikut memaki perempuan itu dan merendahkannya? Alih-alih memegang batu, Tuhan Yesus menggunakan jarinya. Dia menulis-nulis di tanah dan berdiam diri sampai semua orang pergi. Dan Tuhan Yesus berkata pada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Dan Tuhan Yesus terus meneruskan perkataannya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa yang di hadapannya ini adalah perempuan yang berdosa. Dan dia juga tahu persis gerombolan ini hendak menjebak dia dengan menaruh sebuah situasi yang sulit di hadapannya. Tetapi dia tidak marah. Dengan tenang dia diam, dengan lembut dia menyampaikan pesannya kepada perempuan ini. Yesus tahu bahwa yang ada di hadapannya ini adalah perempuan yang memerlukan pemulihan. Dan dengan lemah lembut Yesus memulihkan perempuan ini. Kisah berikutnya yang bisa kita lihat adalah ketika Yesus sedang mengunjungi sebuah kota dan dia berjumpa dengan seorang yang pendek di atas pohon. Anda sudah bisa menebak pasti siapa orang itu ya. Dia adalah Zakheus. Zakheus seorang pemungut cukai, orang yang dibenci oleh masyarakat. Karena apa dia dibenci? Karena dia mengambil dengan tidak jujur harta dari orang lain. Dan saat itu Zakheus itu juga adalah musuh masyarakat nomor 1. Tetapi ketika Yesus melihat Zakheus, apakah jari Yesus juga ikut menunjuk dan menghina Zakheus? Tidak. Tuhan Yesus tidak menghina Zakheus. Tuhan Yesus berkata, "Zakheus, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu. Aku hendak makan malam di rumahmu." Tuhan Yesus melihat melebihi dari reputasi Zakheus sebagai pemungut cukai. Tuhan Yesus melihat sebuah pribadi yang perlu untuk dijamah dan dipulihkan. Dan dengan lemah lembut Tuhan Yesus memulihkan dia. Teman-teman, tentu saja kita dengan mudah bisa berkata ya, "Oh, terang aja itu kan Tuhan Yesus. Kalau gua mah pasti gak sanggup, pasti enak aja kan, itu kan Tuhan, beda sama saya." Ya benar juga sih, benar juga. Saya pun pasti juga akan gagal kurang lebihnya. Tetapi mari kita lihat bahwa di akhir hidupnya, bukankah Tuhan Yesus dihianati?
Bukankah Tuhan Yesus ditangkap? Bukankah Tuhan Yesus disiksa? Bukankah Tuhan Yesus harus menerima derita sampai dia memberikan nyawanya di kayu salib? Bukankah ini yang dipandang dunia sebagai sebuah kekalahan? Tetapi teman-teman, jangan berhenti di adegan itu. Lihatlah adegan sebelum semua siksaan itu terjadi. Saudara, ketika saya bertumbuh dewasa, ada sebuah lukisan kristik gitu ya. Kristik itu apa ya bahasa Indonesianya ini, sulaman atau tenunan begitu ya. Sulaman atau tenunan yang terpampang di ruang tamu keluarga kami. Gambar Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saudara, ketika saya bertumbuh mengenal Tuhan Yesus, saya mengenal Injil sekali lagi, saya tidak setuju dengan gambar ini. Saya nggak setuju dengan gambar ini. Karena gambar ini terlalu indah. Wajah Tuhan Yesus yang menengadah, disinari oleh cahaya ilahi. Tuhan Yesus kelihatannya nyendernya enak banget begitu ya. Santuy begitu nyendernya ya kelihatannya. Tapi kalau kita tahu pada saat itu, sebenarnya Tuhan Yesus sedang dalam posisi sangat ketakutan. Bahkan dia sendiri berkata seperti mau mati rasanya. Seperti mau mati rasanya. Kalau saya membayangkan mungkin Tuhan Yesus sedang tertunduk, jerembab berdoa berlutut. Bahkan di dalam Alkitab dicatat bahwa keringatnya hampir seperti tetesan darah. Tetapi justru pada momen itu Yesus menemukan kekuatannya. Pada saat momen itu dia mengatakan kepada Bapaknya, Bapa, aku tidak sanggup, tetapi kalau ini kehendak-Mu, maka jadilah kehendak-Mu. Dia tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dia mengerti apa yang menjadi rencana Bapa di dalam hidupnya. Dia mengerti bahwa semua penderitaan ini harus dia jalani untuk menunjukkan kasih-Nya pada manusia yang telah berdosa ini. Saudara, inilah sumber kekuatan dia. Bukan Tuhan Yesus tidak sanggup untuk melawan. Di dalam ayat 53 Tuhan Yesus berkata sebuah statement yang sangat kuat. Dia berkata demikian, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus bukan tidak sanggup. Tetapi dengan rela dia memberikan kekuatannya untuk mendapatkan kekuatan yang sejati. Kekuatan Yesus, kuasanya dikendalikan, diserahkan di bawah kuasa Bapanya di sorga. Saudara, itulah teladan kita. Itulah yang harus kita contoh di dalam hidup kita hari lepas hari. Jadi seperti apa kelemah lembutan dalam hidup sehari-hari, di dalam relasi kita, bahkan di dalam kehidupan bergereja kita. Yang pertama adalah A atau attitude. Akan ada waktu di mana kita tidak dapat memenuhi atau mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara kita. Saya tahu ini sulit, bahkan saya pun sampai hari ini, sampai detik ini masih bergumul dengan hal ini setiap hari. Ini artinya walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak ideal kita, kita tetap akan terus berjuang memberikan yang terbaik. Ini artinya kita akan mempercayakan kepada Tuhan Yesus
bahwa Dia mengerti, Dia memahami dan Dia akan memulihkan kita. Dan Dia juga akan memakai kita untuk memulihkan orang lain. Inilah kelemah lembutan yang ditunjukkan di dalam attitude atau sikap hidup kita. Inilah DNA dari orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita semua untuk meniru Dia, untuk hidup sesuai dengan karakternya. Yang kedua adalah B atau behavior. Attitude yang sudah kita ambil sebagai sebuah sikap dan keputusan akan menghasilkan sebuah behavior atau kebiasaan. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, memberitahukan kepada mereka agar hidup dalam rendah hati, dalam kelemah lembutan, dan saling menolong dalam kasih. Lemah lembut ini artinya kita bersedia bertindak aktif melayani sesama dengan penuh kasih Kristus. Kebiasaan ini tentu saja tidak muncul dengan sendirinya, tetapi kebiasaan ini dimulai dari keputusan untuk mengambil sikap hidup yang lemah lembut. Ketika kebiasaan hidup kita mencerminkan kelemah lembutan Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang energinya terfokus, yang ringan tangan suka menolong, yang memberikan dan juga menerima berkat dan anugerah dari sesama. Saudara, inilah kekuatan dari kelemah lembutan, kekuatan yang terkendali. Dan yang terakhir, kelemah lembutan itu juga nampak dari conversation atau C. Jadi A, B, C. Dari conversation atau percakapan kita sehari-hari. Kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus menuliskan di dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, inilah kelemah lembutan yang memberikan rasa, yang memberikan warna di dalam percakapan kita. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah di dalam percakapan kita orang bisa menemukan kasih Kristus di dalamnya? Khusus untuk teman-teman yang aktif di dalam sosial media, tidak hanya kata-kata yang terucap, tetapi juga kata-kata yang tertulis. Saudara, kita melihat betapa jahatnya cyberbullying, betapa jahatnya warga netizen yang terhormat itu bisa merendahkan orang lain. Dan betapa besar efek dari cyberbullying itu kepada orang lain. Ada banyak kejadian di mana orang mengakhiri hidupnya karena tidak tahan menghadapi cyberbullying ini. Tidak tahan membaca komentar-komentar buruk dari orang lain. Tidak tahan dengan tulisan-tulisan yang merendahkan, yang menjelekkan orang lain. Sementara mungkin yang menulis sedang santai-santai di sofa dan tidak memikirkan apa efek dari tulisan mereka. Jagalah dan putuskanlah attitude-mu. Dan biarlah attitude itu membuahkan sebuah behavior yang baik di dalam hidupmu. Behavior yang lemah lembut, yang penuh kasih. Dan behavior itu juga nampak di dalam conversationmu atau percakapanmu hari lepas hari. Nah, jadi ABC ini yang nampak dalam attitude, behavior, dan conversation ini, kelemah lembutan, gentleness. Ketiga hal ini diuji khususnya ketika ada banyak hal dalam hidup kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita diinginkan. Orang tuamu satu hari akan mengecewakanmu. Temanmu satu hari mungkin akan mengkhianatimu. Gurumu satu hari mungkin juga akan mengecewakanmu. Bahkan gerejamu satu hari mungkin juga akan melakukan kesalahan dan membuat hatimu terluka.
akan ada waktu-waktu di mana kamu benar dan orang-orang di sekitarmu salah. Apa yang akan kamu lakukan? Pilihan apa yang akan kamu pilih? Apakah kita akan melawan? Atau kita akan merespon dengan jujur, dengan rendah hati, menggunakan kata-kata yang lembut dan berbumbukan anugerah dari Tuhan. Sebuah kelemah lembutan. Pilihan yang benar itu tidak terjadi begitu saja. Pilihan benar adalah buah dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu keluar dari hidup yang ditujukan untuk dekat kepada sang pokok anggur itu. Hidup itu dirawat, hidup itu diolah untuk bisa semakin dalam memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Hidup yang menawarkan anugerah bukan karena kuat hebat atau gagah kita, tetapi karena kita terlebih dahulu menerima anugerah itu dari Tuhan. Kelemah lembutan yang sejati adalah sebuah kekuatan yang sudah diserahkan kepada tangan Tuhan. Orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan di dalam hidup mereka dengan penuh sukacita, kita yang sudah dijamah itu, kita menunjukkan kelemah lembutan itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah terlebih dahulu menunjukkan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan, biarlah kasih itu, anugerah itu boleh mengubahkan kami. Dan biarlah teladan-Mu, firman-Mu itu boleh menjadi inspirasi dan mengubahkan hidup kami. Kami yang lebih mudah merespon dengan negatif, kami yang lebih mudah merespon dengan kasar, kami yang lebih mudah untuk marah. Biarlah kasih-Mu itu boleh mengingatkan kami bahwa salah satu buah roh yang Kau inginkan boleh terjadi, boleh hidup, boleh dihasilkan dari hidup kami adalah kelemah lembutan. Tuhan, tolong kami karena kami tidak sanggup. Tuhan, tolong kami karena tanpa Roh-Mu yang kudus kami tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi kami percaya bahwa selangkah demi selangkah ketika kami mengambil keputusan untuk taat kepadamu, maka segala hal itu akan menjadi mungkin bukan karena kami, tetapi karena kuasa-Mu yang bermanifestasi di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, bersama dengan gereja di sepanjang masa dan abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah diberikan oleh Evangelis David Adan. Sekarang dengan hati yang bersyukur dan rela, mari kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan scan QR Code yang di layar atau ditransfer ke rekening GKA Gloria Galaxy.
Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur walaupun di masa yang tidak mudah ini kami masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, tentu saja persembahan atau harta duniawi ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami memberikannya dengan penuh kesadaran, dengan hati penuh syukur. Karena kami tahu ini adalah wujud dari rasa syukur kami kepadamu atas segala sesuatu yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi kekuatan juga bagi gereja kami untuk melaksanakan semua tugas-tugas yang sudah Engkau percayakan kepada gereja kami. Tuhan, kami juga secara khusus membawa pergumulan dari teman-teman yang sedang beribadah sekarang. Tuhan, kami berdoa untuk studi mereka. Studi yang dilaksanakan melalui sistem daring ini. Tuhan, ada banyak hal yang biasanya dengan mudah bisa kami lakukan, tetapi di dalam sistem daring atau online ini harus ada banyak penyesuaian. Tuhan, kami berdoa juga untuk tekanan-tekanan
yang mungkin akan mengganggu dari proses studi kami. Baik itu di rumah kami yang kondisinya mungkin less than ideal, ada banyak gangguan-gangguan, suasana yang kurang mendukung. Tapi kami berdoa Tuhan biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami untuk bisa berkonsentrasi penuh di dalam kami belajar. Baik kami yang masih di bangku SMA maupun kami yang juga sekarang sedang menjalani bangku kuliah. Tuhan bagi kami juga yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah menyelesaikan studi kami, yang juga berjuang di dalam pekerjaan di dalam situasi new normal ini. Tuhan beri kami hikmat bijaksana. Beri kami juga semangat, beri kami determinasi untuk bisa berjuang. Sehingga di masa yang sulit ini kami terus boleh menemukan tuntunan-Mu, kekuatan daripada-Mu, dan juga perlindungan-Mu. Khususnya perlindungan terhadap virus COVID-19 yang mengancam dan menghantui kami kemanapun kami pergi. Tuhan beri kami hikmat bijaksana, agar kami boleh juga dengan telaten melaksanakan protokol-protokol kesehatan, sehingga kami boleh membantu juga mencegah penyebaran dari pandemi ini. Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berikan mereka rejeki, berikan mereka keteguhan, berikan mereka harapan dan semangat, agar di dalam masa yang sulit ini kami boleh saling mendukung, kami boleh saling menopang, kami boleh saling menguatkan. Dan akhirnya Tuhan, walaupun kami terpisah-pisah di dalam lokasi, kami tidak bisa berkumpul bersama-sama secara fisik, tapi tolonglah kami juga agar kami boleh saling menopang dengan teman-teman kami, boleh terus bersekutu juga walaupun lewat banyak wahana di dalam daring ini. Biarlah itu tidak mengurangi makna persekutuan kami, dan kami boleh terus merasakan juga kasih Kristus bersama-sama dengan kami. Tuhan, ini seru doa kami, dan kami minta semuanya ini seraya kami juga membawa persembahan kami dengan hati penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian Bapa terima kasih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Silahkan duduk dan bersaat teduh.